Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuwika Ayu Ningtyas, NIM 19011204009 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2019A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memaparkan tentang proyek UAS jaringan komputer. Di sini saya akan membuat simulasi jaringan di kantor startup GMT Banyuwangi. Nah, yang pertama di sini ada deskripsi tentang kantor startup GMT Banyuwangi. Kantor startup GMT atau Global Multindo Teknologi merupakan kantor rintisan yang baru dibangun. Kantor ini terletak di Banyuwangi, Jalan Watu Buncul. Latar belakang berdirinya kantor GMT ini karena di Banyuwangi masih sedikit perusahaan startup. Akhirnya, mendirikan kantor ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa di bidang pembuatan web, videografi, animasi, dan desain poster atau banner. Selanjutnya, langsung masuk ke skenario rancang bangun. Dalam percobaan ini, saya akan mensimulasikan jaringan komputer yang berada di kantor startup GMT. Dalam jaringan ini menghubungkan 3 ruangan, yaitu ruangan CEO, ruangan karyawan, dan ruang tamu seperti gambar berikut. Nah, di sini dalam skema jaringan ini terdapat 6 PC untuk ruang karyawan, 2 PC untuk ruang CEO, dan 1 laptop untuk ruang tamu. Lalu ada 3 switch, 1 router, 1 server, dan 1 wireless atau WiFi untuk switch 1 menghubungkan ruang karyawan, switch 2 untuk ruang CEO, dan switch 3 untuk ruang tamu. Di sini ada subnetting atau IP yang digunakan. Langsung masuk ke, yaitu yang kedua, langkah percobaan. 1. Membuat skema seperti gambar di atas, dan agar jaringan dapat terhubung dengan baik, isi IP address pada 6 PC untuk ruang karyawan dengan IP sebagai berikut. Ini ada IP PC 0, ada IP 2.4 sampai PC 5 2.9 urut ya. Nah, kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Isi, nah seperti ini, IP address-nya 192.102.4. Untuk PC 1, IP address-nya sudah saya isi 192.168.2.5. Lalu masuk ke PC 2, IP address-nya 192.168.2.6. Masuk ke PC 3, IP address-nya 192.168.2.7. Ke PC 4, IP address-nya 192.168.2.8. Masuk ke PC 5, IP address-nya 192.168.2.9. Nah, ke-6 PC ini yaitu PC yang berada di ruangan karyawan. Lanjut ke langkah kedua, yaitu hubungkan 2 PC, yaitu PC 6 dan 7 yang berada di ruang CEO dengan WiFi wireless dengan mengganti kabel yang ada pada WiFi. Nah, ini kita klik. PC 6 dan 7 masuk ke physical. Nah, ini kita off-kan, karena ini sudah saya ganti, kita off-kan terlebih dahulu, lalu ini ditarik ke sini dan diganti dengan kabel ini. Lalu kita on-kan lagi untuk mensambungkan dengan WiFi wireless-nya. Nah, lanjut untuk PC 7 juga kayak gitu. Ini di off-kan dulu, lalu kita hapus kabel yang ada di sini dan ganti kabel ini, lalu di on-kan lagi.
Nah, masuk langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Masukkan IP address pada server dengan IP 192.168.1.1. Nah, kita masuk server. IP address-nya ini ya, 192.168.1.1. Lanjut, hubungkan switch ke router dengan memasukkan 2 tambahan karena terdapat 3 switch. Nah, kita masuk ke router. Nah, ini pilih pada bagian yang ini, opsi ketiga, yaitu PT router NM1CFE. Ini ditarik, masukkan ke sini 2 lagi. Nah, sebelum dimasukkan, ini di off-kan dulu. Kita klik off gini, off. Lalu tarik opsi ketiga ini ke sini. Kenapa ada ditambah 2 lagi? Karena saya menggunakan 3 switch di sini. Lanjut ke langkah berikutnya. Hubungkan switch 1 dengan kabel biasa untuk 6 PC karyawan. Nah, ini sudah saya hubungkan. Nah, untuk switch 1 ini ke 6 PC untuk ruangan karyawan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu atur konfigurasi IP address pada router, yaitu untuk fast Ethernet 0/0, IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Ini untuk server. Fast Ethernet 0/1, IP address-nya 192.168.2.2 untuk switch 1. Lanjut ke fast Ethernet 8/0, yaitu IP-nya dengan 192.168.3.3 dengan untuk switch 2, untuk menghubungkan ke switch 2. Yang terakhir yaitu fast Ethernet 0/9 dengan IP 192.168.1.2 untuk ke switch. Nah, caranya yaitu router, lalu ke config. Nah, di sini. Ini dari fast Ethernet 0, di sini IP-nya diganti ini, lalu jangan lupa di-on-kan, dan akan muncul subnet match-nya 255.255.0. Ini untuk server. Lalu ke fast Ethernet 1/0, IP address-nya yaitu 192.168.2.2 dan akan muncul subnet match 255.255.255.0. Dan ini untuk switch 1, menghubungkan ke switch 1. Lanjut ke ini fast Ethernet 8/0 dengan IP address 192.168.3.3, subnetnya juga sama. Ini untuk menghubungkan ke switch 2. Dan yang terakhir ini fast Ethernet 9/0 dengan IP address 192.168.4.4, subnetnya sama untuk menghubungkan switch 3. Dan jangan lupa teman-teman, ini selalu dicentang agar itu on. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu atur default gateway dengan IP server 192.168.1.2. Nah, kita masuk ke server untuk atur default IP gateway-nya ini ya, 192.168.1.2. Lanjut langkah berikutnya, 6 PC karyawan. Ini 6 PC karyawannya juga diatur. Default gateway-nya 192.168.2.0 sampai ke 6 PC, itu dari PC 0 sampai PC 5. Default gateway-nya sama karena terhubung dengan satu switch. Nah, jadi kita contoh ke PC 0. Nah, di sini default gateway-nya 192.168.2.2. Dan ini sama sampai PC ke-6, yaitu atau PC 5 ini sama seperti ini, 192.168.2.2.
Lanjut langkah percobaan berikutnya. Yang ke-8 yaitu lakukan ping dengan IP 192.168.1.1 untuk mengetahui apakah PC sudah terhubung dengan server. Nah, kita coba lakukan ping untuk mengetahui sudah terhubung atau belum. Kita coba di PC 0, di CMD, apakah sudah terhubung dengan server. Ping 192.168.1.1. Kita tunggu. Nah, sudah reply form berarti sudah terhubung ya untuk server, berarti ke-6 PC juga terhubung. Lalu masuk ke langkah berikutnya, lakukan ping di salah satu PC dengan IP 192.168.2.6 untuk mengecek ini tipe atau mengetahui apakah ke-6 PC sudah saling terhubung. Nah, kita coba di salah satu PC ke PC lainnya apakah sudah terhubung dengan PC lainnya di antara 6 PC ini. Kita coba di PC 0 juga. Kita coba ping 192.168.2.6. Berarti ini ke PC 2 ya. Kita enter, reply form berarti sudah terhubung. Antara PC 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah terhubung antara karyawan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu atur nama WiFi wireless dengan ruang CEO dan tamu. Nah, kita atur, berarti klik wireless, GUI, lalu wireless. Nah, di sini kita atur nama. Lalu atur server, yaitu langkah ke-11 dulu. Atur WiFi wireless dengan IP address 192.168.3.1 dan default gateway 192.168.32. Nah, kita atur WiFi wirelessnya. Nah, di sini kita masuk ke setup. Nah, di sini IP address-nya kita atur sesuai angka tadi, yaitu 192.168.3.1 dan default akan muncul subnet mask otomatis dan default gateway-nya ini 192.168.3.2. Nah, sudah teratur dan lakukan save settings. Atau kalau kalian merubah bisa save setting atau cancel change kalau salah. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu atur server agar terhubung dengan WiFi wireless-nya dengan cara isi DNS server dengan IP address 192.168.1.1. Nah, ini atur server ya, DNS-nya ya. Jadi kita masuk ke server dan DNS. Nah, ini 192.168.1.1. Ini lanjut ke langkah berikutnya. Hubungkan atau connect PC 6, PC 7 dan laptop dengan WiFi wireless ruang CEO dan tamu. Nah, kita hubungkan atau konekkan PC 6.
di PC wireless. Nah, di sini ditunggu. Nah, di sini ada ruang CO dan tamu, lakukan connect. Nah, begitu juga PC 7. Buka PC wireless, connect, ditunggu. Nah, ini ada ruang CO dan tamu, kita klik, lakukan connect. Lanjut ke laptop, desktop, lakukan connect dan tunggu sampai wifi-nya muncul. Nah, kita klik lalu connect. Sudah terconnect. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu lalu lakukan ping untuk mengetahui apakah PC pada ruang CEO sudah terhubung dengan wifi wireless dengan IP 192.168.1.1. Nah, kita coba apakah sudah terhubung. Kita coba pada PC 6, yaitu lakukan ping 192.168.1.1. Nah, berarti ini wifi wirelessnya sudah terhubung ya. Jangan lupa untuk dikonekkan. Nah, itu untuk konfigurasinya otomatis DHCP. Nah, di sini ada IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway, dan DNS server-nya. Begitupun yang lainnya juga pasti DHCP. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk simulasi jaringan project UAS jaringan komputer. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.